memiliki strategi paling matang jadi map ini. Iya, Jadi dia langsung bakal menuju ke Ireng ada turun di gunfight, awal pemain permainan bahkan pada udah kali tumbang ini. di sini. Iya betul Di banget, sini kita mungkin lihat. ya karena TP susah untuk nyampe ke Zarki, mereka pilih untuk Lipovka dan ternyata circle-nya Andaikan. lebih gampang mereka. Andaikan banget ya, kita lihat di sini tetanggaan langsung DG sudah berhasil mencoba membalas tembak di sini. Tidak akan menemukan apapun. Ini dua tim yang harus berhati-hati untuk bisa finish di posisi yang cukup tinggi dan bahkan bonus kalau misalkan mereka bisa meng-wipe up satu tim musuh mereka ini. Masuk dari posisi juga dan tadi DG bakal naik kali itu on one situation dengan Uzi yang udah di-reload UMP dan tembak dapetin satu, dapetin dua kali ini masih ditekan juga bakal di-reload UMP-nya dan sudah di-reload. Akankah dia turun? Dia akan turun keluar dari belakang di backstep tapi belum dapat juga korbannya kali ini dari Bobs. Bakal reload Uzi-nya dapat datang korban lagi, dapat lagi Bobs. Dapat kali lagi ketiga tapi ternyata kurang dikit. Dari seorang Vanco, lumayan low, bakal langsung revive tapi kental, bahkan datang dari samping. Tadi manuvernya hampir saja mendapatkan triple kill tapi sayangnya ada satu pemain yang langsung merevrek. Kirain ya udahlah ini yang di dalam kalau dapat masuk akal lah. Proning tembak dapat. Kita lihat bagaimana mereka masih lengkap kembali setelah pressure yang dilakukan oleh The Pillars. Iya, kedua tim sudah melakukan revive juga kembali 4 lawan 3. Nggak berubah apapun. Knock lagi dari seorang Vanco, akan coba di revive kembali. Tentunya nggak ada 8 kit di sini di tangan The Pillars. Kita lihat di sini Vanco akan melakukan push. Satu pemain masih menahan. Kita lihat di sini spray down ada di luar sekarang tepat di teras rumah ini. Masih ada satu pemain dari The Pillars masuk ke dalam. Vanco berada di atas. Dan justru Turner di sini yang akan terkenock down. Vanco masih mencoba menunggu timing di sini. Argenta tahu di atasnya ada orang, namun justru satu persatu pemain DG yang berhasil dikenok oleh TP. Di revive dapat Bob sekali ini. Belum ada kenok loh, ini fight yang lumayan lama dengan jarak 1,8 km dan kondisi mereka bonyok-bonyok. Ini bukan game yang awal yang bagus untuk mereka kedua. Iya. Oh gue kira tuh granat, tapi kita bakal VSS ditembak. Gak dapet korban reload, lama banget VSS reloadnya kali ini kita bakal lihat panik. Mulai panik, Trik sudah berhasil untuk reload. Maka tembak dapat korban lagi dari kental, tapi dari samping datang red knock lagi untuk kesekian kalinya. DG akan mencoba menahan sedikit, masih belum bisa dikonfirm. DG kalau kabur sih agak sulit sih, dibakar di sini. Api asmara. Ruang geraknya akan dimatikan dan akan terpaksa mundur kembali. TP somehow berhasil kembali membalikan keunggulan mereka. Dari sini masih menahan. Bobs tepat berada di bawahnya. Jadi terkunci di sini permainan peluru dari tinggal DG. 15. Peluru tinggal 15. Sekarang do or die sih. Pukul pakai tangan lama-lama. Pukul pakai tangan dan di sini ZT udah menunggu penggerebekan yang terjadi di sini ala Polrestabes Depok. Kita lihat di sini satu pemain sudah muncul. DG justru yang berhasil mendapatkan satu knock. Lagi-lagi tidak ada 8 kit. Satu pemain lain dari TP juga sangat low HP. Ini bisa dilakukan oleh ZT. Penantang kedua akan naikkah dia kali ini? Dibikin panik tembak shotgun sekali. Dan kita lihat di sini orang 3, pertama justru 2, Pargenta 1. menjadi orang pertama spray down. Justru akan tumbang. Pargenta juga low HP. Bandage mulai sedikit, cuman satu bandage. Dimajuin kah? Dimajuin kah kali ini? Oh no, ini kalau dimajuin, DG turun di sini spray down. Untungnya Pargenta melihat ke angle yang tepat untuk melakukan kill The Pillars. Di awal-awal permainan langsung dipulangkan. Tapi ini bukan kondisi yang bagus. Mereka udah kenok berkali-kali kenok. Itu bakal membocorkan nyawa mereka ketika masuk setelah circle. Ya, mereka fight sekali kenok, itu panik banget. Karena nyawa mereka bakal berkurang dengan sangat deras. Dan sekarang dengan looting yang minim banget. Mereka perlu pindah 1,8 km. Mungkin bisa minta Badru ya. 8 kitnya. Dari game sebelumnya. Dari game sebelumnya dikirim. Nah, ini karena bro, gue sisa banyak nih, mau nggak? Sisa banyak. Dan ini kita lihat Louvre sudah berhasil melakukan looting, damai banget, sangat berbanding terbalik ya dengan perseteruan antara DG dan TP tadi. Balik lagi ya, kota di turnamen, kota yang rame itu biasa sepi. Iya betul. Kota yang sepi itu biasa rame. Biasanya rame. Karena numpuk, semua tim nggak ada yang mau turun di Pochinki gitu kan. Iya. Nampaknya mereka bermain dengan cukup pasif di awal permainan ini. Kita lihat di sini Geek Floral akan mencoba berpetualang ke barat dengan bagi kita lihat dua pemain ya kayaknya dikirim sama Geek buat mencari rumah baru. Dan dengan 9 kill rank 62, 2418 damage rank 53 dan juga 1 HS. Evos juga berhasil mendapatkan USZ. Lengkap banget ini mobilnya. Enak banget nih buat late game harusnya. Betul, kita bakal kali ini dari tim Dranix masih mengambil juga bukit-bukit dari Pochinki kali ini. Mengintip ke arah bawah, mencari posisi dan Onyx seperti biasa ketika circle udah mulai kebanting ke Gatka, mereka tabrak pusat Gatkanya. Mereka mengambil 4 sudut yang berbeda untuk menjaga posisi dari rumah mereka. Dan Alter Ego seperti biasa juga, mereka mengambil kota banjir. Iya, Kelapa Gading. Iya. Udah nggak boleh katanya betul. Oh gitu. Kalau kata komunitas ya. Oh gitu.
Tapi oke kita lihat ya dari tim Alter Ego setelah mereka mengambil kota banjir ini, mereka bisa keluar dan menuju ke kastil yang di daerah ruins. Nah ini kita lihat masuk ke quarry, ganti mobil. Kayaknya nyumbang mobil mungkin. Kita lihat semua tim rotasi masuk. Kayaknya kalau di dunia PUBG bensin tuh lebih mahal daripada mau beli mobil ya. Mungkin sih. Mulai melambat tempo permainan setelah DG dipulangkan. DBS kali 8. DBS kali Disuruh 8. colok kali 8-nya ke DBS. Gimana itu nembaknya? Gimana? Bisa sih, kena nggak masalahnya? Kena. Enggak lah, coloknya nggak bisa. Dan di sini Ozora udah dapat info harusnya, tapi dia tadi balikin scope di waktu yang salah mungkin. Jadi mungkin dia nggak dapat informasi kalau ada satu mobil. Pas udah lewat. kelihatan. Nyelinap ya. Nyelinap. Jadi informasi udah masuk harusnya. Kalau ada geek yang mengarah ke arah ruins di sini. Ya betul banget, kita bakal dari tim Geek juga. Setelah rotasi cukup jauh, mereka sudah sampai ke rumah yang biasa diambil oleh tim Bigetron. Kali ini bakal kosong karena nggak ada Bigetron pastinya. Iya. Dan bakal diisi oleh tim Geek kali ini. Ya, kita masih melihat lingkaran sudah mengecil. Seharusnya kita bisa melihat bagaimana kemana tim ini akan melakukan rotasi selanjutnya. Karena sampai saat ini kita masih belum melihat engagement sama sekali. Kita masih melihat bagaimana tim ini terus-menerus mencari compound untuk mereka tahan. Tidak ada yang melakukan ofensif ke salah satu compound. Mereka lebih memilih untuk menahan di field terbuka, mencoba menahan. Dan ini victim sudah mendapatkan satu compound juga. Ini pasif banget sih. Benar-benar kayaknya karena lingkarannya lebih cenderung ke arah barat, di mana space-nya agak longgar dan juga compound-nya lumayan banyak. Kayaknya di sini jadi lebih melambat temponya. Iya betul banget. Mereka kali ini karena udah punya compound semua, jadi mainnya lebih santai. Lebih santai. Main lebih pasif aja, tinggal menunggu tim-tim lainnya rotasi. Karena namanya udah aman, ngapain perlu untuk keluar terlalu agresif ya. Betul, betul. Dan DBS kali 8 akhirnya diambil. Ini jadi senjata eksperimental kalau bisa ya. Kali 8, colok DBS. Kali 8 buat apa pakai Itu nyampe loh dari Pochinki ke Pekado nembak. Masa iya? Iya, Oh, nyampe. iya, gila sih lu emang. Iya. Dan Pochinki mulai diisi oleh Dranix, mereka mulai merapat ke daerah Pochinki. Oh, Aura, rotasi di open field, apakah bakal jadi korban dari rotasi kali ini? Spray down menuju ke arah Aura, belum menemukan korban, tapi Ken malah dapatkan seorang bubu kali ini ya, dari belakang. Dari belakang. Dan Geek di sini harus berhati-hati karena nampaknya Aura mulai melakukan tekanan. Pinchers movement di sini dua arah sekaligus akan melakukan push ke arah Geek Fam. Satu pemain sudah turun di sini yaitu Jaden dari jarak yang sangat dekat. Proses di sini menjadi decoy dari Geek Fam Deadmosh dan masih menahan Jaden dengan sangat sabar di sini. Step udah kedengaran kalau dia naik ke atas. Informasi sudah ada bagi Jaden. DBS dipakai kali ini, kita bakal lihat apakah Aura Jaden bakal naik ke atas. Lemparan bom mulai dikokang, dikukus saja baksonya dan apakah bakal dilempar dan duar. Dilempar di sini Dartmouth apakah punya waktu? Nggak connect sama sekali di sini. Sementara Jaden mulai naik sudah mendapatkan informasi kalau dia bisa keluar. Spray down. Jaden harus berhati-hati dan mengeluarkan DBS-nya tidak mampu mengconnect. Masih mencoba memasak namun Kent di sini yang justru akan berhasil melakukan satu. Namun Deadmoss justru turun. Granatnya salah lempar. Itu bisa berbahaya bagi Aura di sini. Sekarang posisi tertukar. Deadmoss yang berada di bawah dan Aura yang berada di dalam rumah. Betul banget, kita bakal lihat Deadmosh lempar bom ke dalam, dikokang, belum terlalu maksimal. Datang semua anggota Geek Fam, ngebalikin keadaan kali ini, mulai tertumbang Rosezi kali ini. Kita bakal lihat langsung ke atas, di finish satu orang, Jaden bertahan dengan DBS. Di lantai 2, mulai nahan, DBS dapat korban kali ini. Langsung di finish dan Jaden bakal keluar, ngerush dan ternyata Aura bakal memulangkan tim Geek Fam di posisi ke-15 dengan kehilangan satu pemain mereka. Hampir dibalikin keadaannya. Iya, ketika teman-temannya datang, Aura udah kelihatan, wah ini Aura dalam masalah banget. Untungnya mereka merespon dengan sangat baik sih. Betul banget. Tadi mereka sebenarnya sedikit mess up ya. Kena bom sendiri tapi untungnya mereka bisa bertahan juga. Betul. Dan ternyata comeback. Iya betul. Hampir banget tadi Aura terwipe out oleh Geek Fam, namun respon mereka yang sangat cekatan berhasil membalikan keadaan dan mendapatkan 4 kill. 1 ditukar 4, cuan lah. Cuan. Cuma ya untuk mid game agak berat nanti. Mereka harus memikirkan kedepannya bermain dengan 3 pemain nggak bisa seagresif sebelumnya. Dan sementara itu Nara di sini sudah terlihat oleh Dranix, sementara IOG berhasil mendapatkan mobil, akan mencoba masuk ke dalam zona. Ya Pak, mau yang mana Pak? Yang ini kreditnya segini. Udah leasing ya itu ya. Udah leasing. Aduh, dan ini RRQ menahan satu compound kecil tepat di luar posisi. Sementara Nara di sini sudah melihat Jaden, sudah ke-tag ke setengah HP. Nara harus reload, Jaden akan ter-take down. Terlihat satu pemain lagi namun Anthem akan mundur. Knockdown, Aura berhasil
berhasil melakukan respon dengan mendapatkan 2 pemain sekaligus. Di sini akan push. Sementara Nara Vapor tidak akan mampu bertahan. Roses berhasil meng-wipe out Nara dan harus keluar di posisi 14 tadi. Ya betul banget, tadi Nara sebenarnya memiliki keunggulan ya dalam jumlah anggota, dalam jumlah nge-knock. Cuma mereka follow up fight-nya kurang banget tadi. Langsung Aura mengambil inisiatif untuk lanjutin perang dan mereka tadi kelamaan nahan Jaden sebenarnya. Iya betul. Kita lihat di sini. Rancid. Boom. Oh, kita bakal main dari tim Boom. Langsung terobos dengan kendaraannya. Apakah bakal tabrak tim victim yang berada di atas perbukitan. Ramones akan turun bersamaan dengan seorang swasta juga. Bakal tembak, lemparan bom ke arah tim victim. Ramones justru melempar granat. Itu bisa menjadi terlalu lama untuk menghabisi pemain-pemain dari victim. Andaikan dia mengeluarkan rival tadi, mungkin pemain-pemain victim Oh, sudah dua. tidak ada di area dan Ternyata dua Son, pemain beda ternyata. connect. Dua granat dilemparkan, dua-duanya connect di sini. Ramones akan mencoba push. Banyu terlalu jauh untuk melakukan backup ke teman-temannya di sini. Sudah tertek, tidak akan mampu men-pick sedikit pun di sini. Dan sekarang tersisa satu pemain dari victim, yaitu Banyu. Harus melakukan 8 kit dan akan dipush oleh Boom. Betul banget, kita bakal lihat dari tim victim. Tinggal lagi Banyu tersisa disamperin 2 orang dan ternyata nggak bisa membalikkan keadaan. Tim victim bakal pulang di posisi ke-13. Sekarang Alter Ego, tepat di pinggir pantai ini sebenarnya zona yang lumayan enak ya. Karena mereka cuma push dari satu angle dan ampas di sini. Berhasil tumbangkan oleh Genesis Dogma. Dan tidak akan bisa di-backup karena dia seorang diri. Betul banget, langsung di finish juga. Harusnya kita bakal dari tim ampas. Dengan follow up, dapat dia lewat. Masih tertahan juga. Tertahan pula. Dan di sini Genesis Dogma. Nampaknya ada 2 angle yang harus mereka worry karena Evos, sang pemilik showroom, mulai datang di sini. Evos sebenarnya bahaya. Kalau mereka di belakang ketembak, tapi kita bakal di lain sisi. Yang lebih berbahaya adalah Onyx. Karena depan mereka ada tim Aura yang mengambil 1 Shack. Harusnya bisa di lockdown, tapi ternyata ada fight juga di area TP. Ya bakal langsung TP-TP sama tim Onyx. Mungkin bakal ditabrak kali ini. Pintu udah pecah. Dan Provinsi langsung confirm kill di sana. Dan mereka bakal langsung menuju ke arah open field kali dengan kendaraan mereka miliki. Dan 2 kill sudah dikantongi di awal permainan. Ini awal yang cukup oke untuk tim Onyx. Kalau mereka bisa mempertahankan placement point mereka. Di lain sisi dari tim Alter Ego masih menahan di ujung tebing kali ini. Araku terjepit sih. Mereka dalam posisi yang kurang baik di sini. Jalur evakuasi mereka akan sangat-sangat sulit. Tepat di depan mereka sudah banyak musuh. Kita lihat bagaimana Fallen berhasil mendapatkan 1 dari RRQ. Mereka terjepit tepat di tebing dan juga di balik batu. Sulit sekali buat mereka kabur, karena ketika mereka kabur maupun mereka banyak bawa mobil, mereka udah tinggal di spray down. Mereka nggak masuk zona. Dan mereka nggak masuk zona, mereka sulit banget untuk keluar dari posisi tersebut. Tapi EVOS enak banget posisi mereka kali ini ya. Mereka bakal bertahan juga dan Jaden bekas seorang KP kali ini. KP di belakang ke arah lobby. Kita lihat, EVOS mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari keadaan ini, karena mereka juga punya clear vision atas RRQ. RRQ benar-benar harus cabut dari posisi itu. Sementara Aura, what? Langsung saja mendapatkan Onyx di sana. 12 kill sudah dibukukan oleh Aura. Betul banget, kita bakal dari tim RRQ cukup terbuka kali ini mereka ya. Langsung spray down oleh tim-tim di sekitar mereka dan mereka di low ground. Jadi mereka sangat-sangat mungkin untuk di wipe out kali ini. Ini udah kejepit banget si RRQ, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sulit banget buat mereka kabur. Sementara Kaize berhasil di-knock di sini. Foxy mencoba menembakkan tembakan balasan dan itu adalah Genesis Dogma yang men-knock pemain-pemain dari EVOS. Apakah jadi plan C untuk RRQ Rio? Healing aja. Bom yang luar biasa. Dapatkan 1 juga nge-knock seorang EXC kali ini dari EVOS. Tinggal 2 lagi. Akankah di-rush oleh tim GD? Mereka lebih memilih untuk masuk ke dalam lingkaran. Jadi EVOS masih bisa melakukan revive dan mungkin ada waktu untuk masuk ke dalam zona. GD agak sedikit kesulitan, namun mereka harusnya bisa masuk ke dalam lingkaran. Betul banget, kita bakal kali ini lihat dari tim EVOS sepertinya masih menahan juga. Berlari juga Flower dan pulang bersama dengan seluruh tim RRQ. Udah nggak bisa keluar dari posisi itu. Sulit banget. Dan EVOS masih punya kendaraan untuk masuk ke dalam zona. Mungkin mereka bisa revenge ke arah GD. Kita lihat ada beberapa pemain lain yang mulai masuk ke dalam zona juga. Kita lihat Bahampas. Tersisa 2 pemain. Boom! Berhasil mendapatkan 5 kill di sini. Dan nampaknya zona mulai meramai tepat di pinggir pantai. Dan terjadi penumpukan juga di EVOS. Mulai maju pelan-pelan. Bakal di spray down juga Zeken. Hampir tumbang. Tinggal 2 lagi. XC tengah-tengah lapangan. Harusnya nggak bakal diselamatkan lagi. Ini posisi nggak enak banget sih buat EVOS. Mereka telat masuk. Ketika masuk pun udah terlalu banyak tim yang menahan tepat di pinggir. Ada Genesis Dogma, ada Bahampas. Ini sulit banget sih buat mereka masuk dan GD di sini ingin mencoba mendapatkan kill. Pemain-pemain dari EVOS sudah sangat low HP. Spray down, Zekin akan terkenok oleh seorang Fallen dari sebuah granat. Foxy juga akan menelan damage dari sebuah Kobe. Foxy sangat-sangat low HP. Ini akan menjadi akhir dari perjalanan Foxy. Mungkin di map ke-6 kita lihat Fallen masih mencoba mencari celah. EVOS sementara Louvre masih ada semua. Sini Dranix masih mencoba mencari angle masuk ke dalam lebih dalam lagi. Kita lihat di sini EVOS akan tereliminasi
posisi 8 kembali. Betul, dan zona kelempar ke Louvre dan juga tim Dranix pada game kali ini. Tapi kita bakal lihat Dranix memiliki advantage high ground dibanding dengan tim Louvre yang harus terdiam di daerah bawah dan kehilangan satu player mereka juga udah kenok ya. Karena jelas GD di luar zona harus masuk, namun mereka harus melewati Bahampas terlebih dahulu. Badru 24 bandage. enggak. Oh, 24 Bandage, bandage. Tapi ini udah ada niat coy, dia nggak ngapa-ngapain, dia berhenti di sini doang. Kita lihat bagaimana dia nggak Dia bakal naik mobil nih. Last chance dia nih. last chance dia harus naik mobil sih kalau misalkan emang dia mau main dan masuk ke dalam zona ya. Terobos aja lah kali ini. Terobos aja lah. Masuk dia. Masuk ke arah Bahampas dan dia bakal gaspol di sini. Woi. Badru. Zona. Zona. Oh, dia ngedrift di sini. Sayang sekali Badru. Ini bukan Tokyo Drift, Badru. Tidak akan terjadi. Nampaknya itu kalau misalkan kejadian lagi sih gue nggak ngerti sih, gue harus ngomong apa nanti pas post game analysis. Dan kita lihat di sini Dranix masih mencoba menahan posisi mereka. Louvre mulai satu persatu berhasil mendapatkan aura. Boom juga berhasil mendapatkan aura. Di sini nampaknya aura dalam posisi yang cukup terjepit. Last man standing kali dari tim Aura di posisi ke-6 kita bakal last man dapatkan bertahan dan dapatkan poin yang cukup. Kali ini kita bakal lihat dari tim Aura. Ken masih hidup juga tapi dia di luar zona. Zona pun sudah bergerak akan menghimpit seorang Ken dan dia bakal berlari. Berlari untuk nyawa dia kali ini terus menuju ke arah depan di mana ada Boom yang sudah menunggu di balik smoke setup yang sudah dilempar. Dan kita lihat di sini Bahampas sudah berhasil mendapatkan Fallen. Sana akan ada refrag di sini dari L. Dan Bahampas harus melakukan 8 kit tentunya. Dan taktik Badru nampaknya mulai famous ya karena mulai dilakukan dan Ken di sini masih menahan di balik pohon. Ada 8 kit namun terlalu sakit. Ken di sini nampaknya akan menahan nyawa. Boom masih memantek ke arah Ken namun nyawa sudah terlalu tipis. Ken nampaknya tidak akan ada waktu, akan tumbang pula. Kita lihat 4 tim tersisa. Ya bersama kita dengan Boom 4 anggota, Dranix 4 anggota mereka, GD dengan 1 dan 3. Oh iya, tumbang satu kali dan juga Louvre dengan 3. Siapakah yang bakal menutup hari dengan WWCD? Karena tim ini belum pernah di tim ini ya, hari ini belum ada yang WWCD. Iya betul. 4 tim tersisa. Betul. Dan Genesis Dogma bermain dengan cukup baik ya. Sudah 6 kill mereka bukukan dan mungkin akan lebih. Kita lihat bagaimana Dranix mulai bergerak ke arah mereka. Bot di sini akan membuka jalan. Ada Fallen, dia melihat angle yang salah dan oh my god, Bot di sini tidak tumbang. Fallen akhirnya justru berhasil mendapatkan 1. L di sini tidak mampu mendapatkan killnya. Justru dia yang akan mati. Fallen seorang diri. Bagi Genesis Dogma harus mempertahankan nyawanya selama mungkin. 4 tim masih ada. Betul, Fallen bakal ketahuan juga sama tim Boom kali ini dan sepertinya Fallen bakal di belakang ke arah lobby bersama dengan tim Genesis Dogma di posisi keempat. Boom 4, Dranix 4, Louvre 3. Kita lihat di sini Boom, Fokker di spray down namun belum sempat knock out, belum terlalu habis dan Fokker akhirnya terkenok. Mungkinkah mendapatkan yang kedua? Ramones akan terkenok pula. Tersisa 2 pemain dari Boom Esports untuk mempertahankan posisi dan Sevavel di sini sudah terpencar cukup jauh, jadi tidak akan ada revive masuk kalau misalkan salah satu dari mereka terkenok. Betul, ini Dranix nggak boleh kenok sama sekali. Mereka harus bersih banget bermain melawan Boom. Dan kita di sini untuk mencoba Free Fire tidak akan mengkonek apapun. Louvre dengan sangat sabar hanya memantau dari kejauhan konflik antara Boom dan juga Dranix. Kita lihat satu pemain dari Dranix kenok. Kita lihat Louvre akan push, Boom akan maju di sini. Louvre akan berhasil melakukan 1, Boom tereliminasi. Dan inilah burung kondor yang sesungguhnya. Louvre sangat-sangat oportunis. Mereka masuk di waktu yang sangat tepat. 1 pemain terkenok. Ada 1 pemain, Ozora hampir saja. Dia nge-front di waktu yang sangat tepat. Dan Ozora akan berhasil dikenok oleh Mozart. Tidak akan ada revive datang. Mungkin sudah terlalu lama. Ozora akan langsung di spray down. Mozart kembali proning. Kita lihat nampaknya akan masih mampu di revive. Ada drop yang berhasil menjadi cover bagi Louvre. Ini akan kembali menjadi 3 lawan 3. Namun ada granat tadi dilempar. Dan oh my god. Louvre nampaknya akan berhasil kehilangan 1 pemain. Mozart akan terkenok tadi. Smoke defensif sudah dilempar. Sekarang 2 lawan 2 antara Dranix dan juga Louvre. Oh, seger banget dapetin helm dan juga armor level 3 kali ini untuk tim Louvre. Dapatkah mereka balikin keadaan? Toms dan juga Easy melawan Ucup dan juga Lizard. Toms juga jadi dapat gili ya. Ini Circle nih. Iya ini. Kita lihat di sini. Circle. Aduh. Dan Ucup mulai proning semuanya proning. Sekarang kita lihat mulai the calm before the storm. Too easy. Berhasil tumbangkan oleh Lizard. Sekarang tersisa seorang Toms. Harus melakukan clutch 1 lawan 2. Ada smoke yang bertebaran. Kita lihat di sini Ucup akan menjadi decoy. Sudah kelihatan posisinya. Toms sudah memantek angle tersebut. Namun Ucup masih menahan. Kita lihat di sini Too easy sudah dikonfirm. Bom akan dilempar. Kalau ini connect, ini bisa dilakukan oleh Toms. Dan clutch kesakit banget tapi tidak cukup untuk membunuh. Kita lihat di sini Lizard justru berhasil melakukan flanking. Toms di sini terjepit posisinya. Kita lihat di sini Toms sudah melakukan damage ke arah Lizard namun tidak berhasil mengkenok. Toms terjepit. Push di sini Toms berhasil melakukan 1. Lizard low HP 24 dan di sini Toms bergeol berbalik